Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minas salawatil masyru'ati, di antara salat-salat yang disyariatkan. Maksudnya salat-salat sunnah ya. Satu, salatu taubah, salat taubat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yudnibu dzanban wa yatawaddau wa yuhsinul wudu'a thumma yusalli rak'ataini wa yastaghfirullah azza wa jalla illa ghufira lahu." Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu berbuat dosa lalu dia berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian dia sholat dua rakaat, lalu dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan diampuni. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan wa ghairuhum, dan selain daripada mereka. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata, huwa hadisun hasan, dia adalah hadis hasan. Yang pertama adalah sholat taubat. Jadi memang ada perintahnya sholat taubat itu. Nah, kemudian yang kedua, sholatul azim ala safar. Sholat azim, yaitu orang yang berazam, ya, yang berazam ala safar, atas berpergian. Jadi begini, kalau saya akan bepergian, saya akan sholat. Nah itu sama dengan sholat nazar ya, seperti sholat nazar gitu. Azam ini adalah keinginan yang kuat. Nah, dia akan melaksanakan sholat ketika akan melaksanakan bepergian. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukan sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasul ya yang berkata. Kalau di sini faqala sallallahu alaihi wasallam, artinya faqala radhiyallahu anhu gitu. Salah ketik ya. Datanglah seseorang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an akhruja ilal Bahrain fi tijaratin. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan berangkat ke Bahrain untuk perniagaan. Nah ini faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kum sholli rakaatain. Dirikanlah atau berdirilah, lalu engkau sholat 2 rakaat. Ya, itu perintahnya. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin berangkat ke Bahrain. Ingin berangkat ke Bahrain dalam satu perniagaan, dalam satu perdagangan. Maka kata Rasulullah, kum sholli raka'ataini. Berdirilah dan salatlah engkau 2 rakaat. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Syaukani ila Tabrani, sampai kepada Tabrani bil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir. Juga tercantum di dalam Majma'uz Zawaid, wa rijaluhu muwathiquna, ya. Dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, sholatul qudumi minas safar. Sholat kudum itu datang, ya, datang dari bepergian. Makanya yang kedua tadi, sholat safar itu memang ada perintahnya. Kalau kita mau bepergian, sholat 2 rakaat namanya sholat safar. Ya. Mau kemana saja bepergian, mau silaturahmi, ya, bepergian yang jauh semuanya.
Kalau pergian silaturahmi ke tetangga mah ya tidak usah sholat safar gitu. Kalau bepergian yang jauh gitu. Entah mau mudik gitu kan, entah mau dalam perdagangan ya. Kemarin musim haji sholat safar gitu kan, sholat 2 rakaat mau berangkat. Nah ini sunnah sholat safar, sholat mau mengadakan perjalanan sholat safar. Kemudian yang ketiga ini sholat kudum, sholat baru datang dari perjalanan ya. Sholat baru datang dari perjalanan. Qala fil hisnil hissin, berkata di dalam kitab Al-Hisnul Hissin, wa sholatul kudumi minas safar, dan sholat baru datang dari perjalanan, rakaatani, itu 2 rakaat. Fil masjidi, dilakukan di masjid, muttafaq alaih ya. Nah itu sholat baru datang dari perjalanan itu berapa rakaat? 2 rakaat, dilakukan di masjid ya. Sholat safar, sholat kudum namanya. Sholat baru datang dari perjalanan 2 rakaat, dilakukan di masjid, bukan di rumah. Nah, kan bukan di rumah. Jadi kalau kita baru nyampe dari perjalanan, belum masuk rumah, singgah dulu di masjid ya. Singgah dulu di masjid, sholat 2 rakaat, itu namanya sholat kudum ya. Seperti kalian datang dari pondok, belum nyampe ke rumah, singgah dulu di masjid. Kemarin sholat singgah di masjid Jati Barang ya. Itu sholat 2 rakaat dilaksanakan di masjid, namanya sholat apa? Kudum. Kalau kudum itu apa? Sholat ketika datang dari perjalanan. Kalau sholat mau perjalanan apa namanya? Sholat safar ya. Kalau mau berjalan, sholat safar 2 rakaat ya. Kalau sholat safar mah dikerjakan di rumah, nggak masalah ya. Karena di sini nggak ada perintahnya harus di masjid. Tapi sholat kudum mah ya, dilaksanakan di masjid ya. Qala syarihu, berkata syarihnya, yang ulama yang mensyarahi kitab ini, huwa ai hadithuha sabitun fi sahihaini min hadisi Jabirin an Abdillahi radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin ya. Berkata syarihnya yang mensyarah kitab ini, yakni hadisnya itu termaktub di dalam Sahihaini. Sahihaini itu apa? Sahihaini itu kitab Bukhari dan Muslim. Nah, maksudnya Sahihaini. Nah, itu kan tadi kan tidak disebutkan hadisnya. Maksudnya apa? Maksudnya bukan perkataan Nabi tadi itu ya. Wa sholatul qudumi minas safari raka'ataini fil masjidi. Nah, itu kan bukan perkataan Nabi, bukan. Itu adalah keterangan ya di dalam kitab Hisnul Hissin bahwasanya sholat kudum itu 2 rakaat di masjid. Nah ini hadisnya ya. Hadisnya itu diriwayatkan dari Jabir dari Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Ya, falamma qadimnal Madinata olali, dan tatkala kami sampai ke Madinah ya, Rasulullah berkata, udkhul al masjid fa sholli raka'ataini. Tuh, jelas ya. Kata Rasulullah
kepada Abdullah gitu ya, di mana Abdullah itu menyertai Rasulullah dalam perjalanan, kemudian mereka nyampe ke Madinah, masuk Madinah, kata Rasulullah kepada beliau tuh, kepada Abdullah, udkhul al-masjidah fasholli raka'ataini. Masuklah kamu ke dalam masjid, kemudian sholatlah 2 rakaat. Nah, itu udah jelas. Perintah Rasulullah masuk masjid, sholat 2 rakaat. Nah, namanya sholat apa? Sholat Kudum. sholat apa? Kudum. Macam? Sholat kudum. Sholat kudum itu apa? Sholat ketika datang dari perjalanan. Datang dari perjalanan. Ya. Wasabata aidon, dan termaktub juga atau ada juga hadisnya, ya. Tadi kan satu hadis itu. Ini hadis yang lain. Anahu sallallahu alaihi wasallam kana. Nah, ini ada persaksian, ya. Persaksian sahabat menyaksikan Rasulullah ini. Anahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin, yaitu tatkala beliau datang dari satu perjalanan, dakhalal masjidah, lalu Rasulullah masuk ke dalam masjid. Nah, fa shalla raka'ataini qabla an yajlisa. Lalu Rasulullah itu sholat 2 rakaat sebelum duduk, ya. Sebelum duduk. Nah, sebelum duduk, bisa juga kalau kita masuk masjid, sebelum duduk itu namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolli raka'ataini. Ya. Itu hadis mengenai tentang sholat tahiyatul masjid. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dulu duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, karena menghormati masjid. Ya. Jadi dalam peristiwa ini ada 2 sholat yang jadi satu. Satu sholat kudum, ya, karena kenapa sholat kudum? Karena baru datang dari perjalanan. Yang kedua sholat tahiyatul masjid, karena belum duduk. Nah, itu. Tadi kan hadisnya disebutkan bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu adalah masuk masjid sebelum duduk, kemudian sholat. Idza dakhala ahadukumul masjidah wala yajlis hatta yusolli raka'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dulu duduk sampai dia sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi boleh sholatnya sekali, tapi niatnya berkali-kali. Nah, seperti sholat begini. Kita baru datang dari perjalanan nih, ya, perjalanan. Masuk masjid, kemudian sholat, sebelum duduk di sholat. Niatnya pertama sholat kudum karena pulang dari perjalanan. Yang kedua tahiyatul masjid karena belum duduk. Yang ketiga, duhanya belum, nggak apa-apa, niat dengan sholat duha sekalian. Jadi niatnya 3, sholatnya mas sekali. Gitu ya. Jadi pahalanya ya pahala 3 gitu. Qabla an yajlisa gitu kan. Sholat kudum. Jadi sholat pertama yang disyariatkan itu sholat sunnah, yang disyariatkan satu sholat taubat. Yang kedua sholat safar. Yang ketiga sholat kudum. Yang keempat sholatul fathi, sholat kemenangan. Ya, ada sholat kemenangan. Nah, ada contohnya gitu kan. Kita baru dengar ada sholatul fathi, tapi ada contohnya, ternyata disyariatkan juga, gitu kan. Qala Syaukani, berkata Syaukani, hiya
ma akhrajahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma min hadisi Ummi Hani. Salat Fatih, salat Fathu itu ada ya, disyariatkan. Yang mana hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan bukan hanya Imam Bukhari dan Muslim saja, tetapi selain daripada Imam Bukhari dan Muslim. Daripada hadis Ummu Hani. Ummu Hani di antara istri Rasulullah. Qalat, beliau berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yaumal fathi Makkah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada hari Futuh Mekah. Faktasala, kemudian Nabi mandi, wa sholla huwa wa Utsman rakaatani. Rakaatin, bukan rakaatan ya, rakaatin, beberapa rakaat. Jadi kata Ummu Hani, pada hari Futuh Mekah itu ya, Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya. Rumah siapa? Rumah Ummu Hani. Yauma Fatih Makkah, pada hari Futuh Makkah. Faktasala, kemudian beliau mandi, wasolat dan sholat. Pada saat itu Rasulullah bersama Sayyidina Utsman. Ya. Ya kalau Rasulullah sholat, pasti Sayyidina Utsman juga sholat. Karena ceritanya kan Futuh Mekah itu Rasulullah mengutus Utsman untuk mendatangi orang-orang musyrik Mekah. Bahwasanya Rasulullah bersama sahabatnya datang ke Mekah itu bukan untuk berperang, tapi akan mengadakan ibadah haji. Nah, itu. Jadi Utsman ini adalah utusan Rasulullah untuk menyampaikan maksud beliau dengan para sahabatnya datang ke Makkah itu bukan untuk berperang atau menyerang Makkah, tapi akan melaksanakan haji. Nah, makanya di rumah itu ada Utsman, karena memang Utsman itu adalah delegasi kaum muslimin ya, yang pertama kali masuk Makkah dan menemui para tokoh-tokoh di Makkah. Jadi kata Ummu Hani, pada hari Futuh Mekah Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, kemudian beliau mandi dan sholatnya bersama Sayyidina Utsman rakaatin. Nah, ini bukan 2 rakaat, tapi rakaat. Rakaatin itu artinya apa? Beberapa rakaat. Ya. Entah 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, tidak dijelaskan berapa rakaatnya. Cuman di sini dalam hadisnya rakaatin, maksudnya beberapa rakaat. Falam ara salatan qad akhaffa minha wa annahu yutimmu ruku'a wa sujuda. Saya tidak melihat ya. Saya tidak melihat Rasulullah itu sholat yang lebih ringan, maksudnya lebih cepat ini kan daripada sholat Futuh Makkah itu, sholat Futuh itu ya. Tetapi tetap meskipun cepat juga Rasulullah menyempurnakan ruku dan sujudnya. Meskipun dilaksanakan secara cepat gitu kan, tapi tetap ruku dan sujudnya disempurnakan. Ini tercantum di dalam kitab Sunan wal Mubtadi'at ya, halaman 127. Sholat-sholat di antara sholat yang disyariatkan. Kemudian seterusnya sholatul hajat. Sholat hajat. Nah, ini ada juga perintah ini ya. Sholat hajat disyariatkan itu. Diriwayatkan oleh Ahmad yang sholat yang sahih ya. An Abi Darda, dari Abu Darda, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa fa asbaghal wudu'a thumma shalla rak'ataini yutimmuhuma atahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan.
Tidaklah seseorang itu berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, lalu sholat 2 rakaat dan menyempurnakan rakaat itu, ya, nah, disempurnakan rakaatnya tidak tergesa-gesa, sholat 2 rakaat dan disempurnakan itu kan, betul-betul sempurna sujudnya, rukunya, i'tidalnya, bacaannya itu. Nah, a'tahullahu ma sa'ala, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta, muajalan atau muakhiron, baik segera ataupun ditangguhkan gitu. Nah itu. Nah ini namanya sholat apa? Kita punya keinginan, ya. Sholat hajat. Berapa rakaat sholat hajat itu? 2. Rakaataini. Sholat hajat itu 2 rakaat. Ya. Maka pasti Allah akan memberikan baik secara cash langsung atau nanti ditangguhkan, ya, karena Allah lebih lebih paham, Allah lebih tahu mana waktu yang tepat, mana waktu yang tidak tepat. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam itu bahwasanya Allah akan mengabulkan doa seorang hamba, ya, dengan mengabulkannya itu apa? Dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan dengan apa yang diinginkan oleh yang meminta. Dengan waktu yang diinginkan oleh Allah, bukan dengan waktu yang diinginkan oleh yang meminta. Kalau kita berdoa, ini pasti doa kita akan dijabah. Tapi kita minta sesuatu, pasti dijabahnya dengan Allah memberikan sesuatu. Sesuatu itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan dengan keinginan kita. Kenapa? Karena Allah lebih tahu mana yang maslahat, ya, mana yang madarat. Kalau anak kecil minta ke ayahnya minta pisau, dikasih nggak permintaan anaknya? Dikasih, tapi dikasihnya bukan pisau. Ya, kenapa? Karena ayahnya tahu kalau dia minta pisau dikasih pisau, dia akan menjadi celaka, gitu kan? Dikasih, tapi dikasihnya sesuai dengan keinginan orang tuanya, karena orang tua lebih tahu mana yang manfaat, mana yang mafsadat, gitu kan? Oh iya, bapak minta pisau, nah, kata anak itu, nah, seperti sapik gitu ya. Abi minta pisau, nah, dikasih sama Abi, tapi bukan pisau. Ya. Nih dikasih apa? Roti umpamanya, kasih roti. Nah ini. Nah, meskipun anak itu menangis, gitu kan? Lo kenapa? Abi mintanya pisau dikasihnya roti. Nah, padahal Abi lebih tahu kalau pisau ini bahaya. Nah, begitu juga seseorang itu minta kepada Allah, minta sesuatu pasti akan dikasih. Tapi dikasihnya sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan yang meminta. Kapan waktunya? Waktunya sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan orang yang meminta. Ya Allah, saya minta anu besok. Nah, itu banyak. Jadi dikasihnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kapan waktunya? Besok. Siapa yang meminta besok? Orang yang meminta. Waktunya ya terserah Allah. Ya, kalau Allah inginkan besok ya besok. Tapi kalau Allah inginkan nanti bulan depan, nanti tahun depan, ya itu terserah Allah. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah katakan bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaan hamba dengan apa yang dia inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh yang meminta. Waktunya kapan? Waktunya adalah waktu yang diinginkan oleh Allah, bukan waktu yang diinginkan oleh yang meminta. Jadi kalau kita berdoa sepertinya belum diijabah, sepertinya ya, itu bisa jadi sudah diijabah, tapi dengan sesuatu yang lain, kan? Kita minta, ya Allah, saya minta uang 10 juta, semuanya. Ya, minta uang 10 juta. Nah, tapi perasaan mah belum dikasih 10 juta itu. Padahal Allah ngasih apa? Ngasih sebetulnya kita itu waktu
ke kota umpamanya itu ada satu kejadian, ya, ada tabrakan dan kita selamat dari tabrakan itu. Nah, dan itulah doa kita. Ya, kita minta 10 juta tapi Allah kasih selamat dari tabrakan tersebut. Itu nilainya itu lebih daripada 10 juta. Cuman karena Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang kita minta, seakan-akan Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal justru Allah mengabulkan dengan keinginan Allah sendiri, dan nilainya sebetulnya jauh lebih berharga daripada apa yang kita minta. Ya, Pak, perhatikan. Ini karena tidurnya terlalu malam jadi ngantuk. Nah, itu. Kalau ngaji juga buat ngantuk. Ya, kalau berjalan tundukkan pandangan, tapi kalau ngaji itu nggak boleh tundukkan pandangan. Masalah mu'ajalan au akhirat, ya, dalam kitab Fiqhus Sunnah juz pertama halaman 180, ya. Nah, kemudian waro'a al-Imam Ahmad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza hazabahu amrun fazia ila shalah. Apabila terjadi satu urusan besar, gitu kan. Amrun di sini urusan besar. Fazia ila shalah, maka beliau bergegas melaksanakan sholat. Ya, ada satu perkara yang besar aja. Sholat. Sholat apa namanya? Kalau ada satu keinginan atau satu urusan besar namanya sholat hajat. Nah, kan? Sholat hajat. So, alam alim Islam mau ada keinginan apa? Sholat hajat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Wa kana Ibnu Abbas nu'ayat lahu bintun wa huwa fi safarin. Fastarja'a summa tanaha ani tariq wa shalla summa sarafa ila rahilatihi wa huwa yaqra'u wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Dan tatkala dan ketika bukan ketika, ya, Ibnu Abbas ketika dia dalam satu perjalanan nih, ceritanya ini masih dalam satu perjalanan nih. Lalu beliau mendapatkan kabar istrinya melahirkan anak perempuan. Istri Ibnu Abbas melahirkan anak perempuan. Beliau dalam keadaan safar, perjalanan. Nah, kemudian dalam perjalanan itu balik lagi. Nah, ini kan. Dalam perjalanan terus balik. Setelah posisi berbalik, beliau minggir dari jalan. Tanaha anitorik wa sholat, minggir dari jalan, kemudian sholat 2 rakaat. Di mana? Di jalan itu. Tapi di pinggir, nggak di tengah jalan. Kalau di tengah jalan ya menghalangi orang atau tabrak. Posisi minggir, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia naik kendaraannya lagi dan membaca wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, dan mintalah pertolongan dengan melaksanakan sabar dan sholat. Ya. Nah, itu ya. Coba itu Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas itu siapa? Sahabat Nabi, sepupu Nabi, anaknya paman Nabi, ya. Terus ini dalam kitab Tafsir Al-Maraghi, ya. Halaman 1 bukan halaman 1, juz 1 halaman 106, ya. Yang keenam, ya. Nah, ini nu'iyat ini apa ya? Lahir apa?
meninggal. Kalau dalam kamus itu nu'iyat itu lahir. Lahir itu mestinya sholatnya ya sholat syukur. Memang ada sholat syukur? Nggak ada. Yang ada adalah sujud syukur. Ya. Pokoknya ini aja, kalau ada satu perkara yang besar gitu kan, kita sholat, itu namanya sholat apa? Sholat hajat. Ada angin kencang, wah angin puting beliung gitu, sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat hajat. Gitu kan. Ada, wah gempa bumi ini, wah goyang-goyang, sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat hajat. Nah, itu termasuk juga di sini itu Ibnu Abbas mendapatkan istrinya melahirkan anak perempuan, sholat 2 rakaat, termasuk sholat hajat juga. Kemudian yang keenam, sholatul istikharah, sholat istikharah. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil amri, fil umuri. Nah itu, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk minta petunjuk di dalam beberapa urusan. Kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, sebagaimana baginda Nabi mengajarkan kami as-surata, surat di dalam Al-Qur'an. Yang mengajarkan Al-Qur'an maksudnya. Yaqulu, beliau berkata, siapa yang berkata? Jabir bin Abdullah gitu kan. Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rakaatain min ghairil faridah. Oh, bukan Jabir bin Abdullah yang berkata, siapa? Rasulullah. Nih, ulangi. Salat istikharah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, siapa yang berkata? Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kami istikharah. Istikharah itu apa? Minta petunjuk fil umuri, dalam beberapa urusan. Ya, kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah telah mengajarkan kita surat di dalam Al-Qur'an. Yaqulu, siapa yang berkata? Rasulullah, gitu kan. Yaqulu, kata Jabir, nih Rasulullah bersabda begini, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridah. Apabila ada salah seorang di antara kalian itu dibingungkan dalam satu perkara, dibingungkan, bingung gimana ini, harus gimana, gitu kan. Nah, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain. Apabila salah seorang di antara itu bingung dalam satu urusan, falyarka rak'atain, hendaklah ruku 2 rakaat. Rakaat ruku di sini bagaimana? Maksudnya sholat, gitu kan. Falyarka rak'atain, ini sholat 2 rakaat min ghairil faridah, selain daripada sholat fardu. Kalau sholat 2 rakaat sholat fardu namanya sholat apa? Sholat fardu yang 2 rakaat namanya sholat subuh. Atau Rasulullah sholat 2 rakaat bukan sholat fardu. Artinya sholat apa? Ya sholat sunnah, kalau bukan sholat fardu. Nah, sumal yaqul, kemudian adalah dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah aku meminta petunjukmu dengan ilmumu, ya, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku minta kudrah, kehendakmu, dengan kehendakmu, wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir, dan aku meminta kepadamu dari keutamaanmu yang agung, karena sesungguhnya engkau maka berkehendak, nah aku tidak berkehendak. Wa ya'lamu wa la a'lam, dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'alamul ghuyub,
dan Engkau Maha tahu tentang hal-hal yang gaib. Ya. Jadi kata Rasulullah itu, apabila seseorang dibingungkan dalam satu urusan, ya, maka sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa? Istikharah. Ya, sholat minta petunjuk. Ini doanya diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, aku minta petunjuk dengan ilmumu. Ini astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku minta petunjuk dengan ilmumu. Astagfiruka bi qudratika, dan minta kehendak, ya, daripada dengan kehendakmu. Nah, jadi kita punya kehendak, punya keinginan, tapi yang kita inginkan adalah keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kenapa? Karena keinginan kita belum tentu yang terbaik, tapi kalau keinginan Allah pasti yang terbaik. Jadi orang istikharah itu minta kepada Allah, minta petunjuk dengan ilmu Allah, dan minta kehendak dengan kehendak Allah. Ya kalau keinginan kita sih, saya ingin ini, gitu kan. Ya, tapi karena kita sholat istikharah, minta keinginannya itu sesuai dengan keinginan Allah. Terkadang apa yang Allah inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin ini, tapi belum tentu keinginan kita yang terbaik, maka kita menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah, gitu. Wa astaghfiruka bi qudratika, gitu maksudnya ya. Wa as'aluka min fadlikal adzim, dan aku minta kepadamu dari keutamaanmu yang agung. Fa inna taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. Ya, karena Engkau yang Maha mengetahui, aku tidak mengetahui. Wa anta alamul ghuyub, dan Engkau Maha tahu tentang hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui, seandainya di sini bukan syak, bukan keraguan, tapi pasti, ya. Nah, ya maksudnya begini. Ya Allah, Engkau pasti mengetahui. Nah, gitu. Anna hadzal amra, karena ini adalah satu hal-hal yang kita bingung, maka redaksinya in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui bahwasanya urusan ini khairun li, ya, itu baik untukku fi dini wa ma'asi wa akibati amri, di dalam agamaku, untuk agamaku, dan untuk dunia dan akhiratku. Ma'asi ini adalah kehidupanku, maksudnya apa? Maksudnya dunia. Wa akibati amri, dan setelah urusanku, maksudnya akhirat. Maksudnya begini, ya Allah, ya, seandainya Engkau mengetahui bahwasanya urusan ini adalah baik buatku, buat apanya? Buat urusan agamaku, urusan dunia dan akhiratku. Aqala, atau dia berkata redaksinya, ajili amri wa ajilihi. Jadi gini, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi ajili amri wa ajilihi. Sama maknanya, ajil itu dunia, ajilihi itu akhirat. Ya Allah, seandainya Engkau tahu bahwasanya urusan ini baik buat dunia dan akhiratku, faqdurhu li wa yassirhu li. Maka kudrotkanlah ia untukku, wa yassirhu amri. Maksudnya kudrotkanlah, tetapkanlah, gitu kan. Tetapkan untukku, ya Allah, seandainya urusan ini baik buat agama dan akhiratku, ya, buat agama, dunia dan akhiratku, maka tetapkanlah hal ini kepadaku, dan permudahkanlah untuk mendapatkannya, ya. Summa barik li fihi, lalu berkatilah, nah gitu, di dalam urusan tersebut buat aku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, awas, ulangi lagi ya. Wa in kunta, di sana bukan syak, bukan keraguan, bukan. Ya Allah pasti tahu kan itu. Pasti tahu. Nah, itu.
Maksudnya apa? Maksudnya kita yang ragu, gitu kan? Ya Allah, seandainya urusan ini baik buatku, nah itu. Bukan berarti ya Allah, engkau tahu nggak nih? Kalau tahu bahwa ini baik, bukan begitu. Ya. Jadi maknanya begini, ya Allah, seandainya urusan ini baik buatku, maka tetapkanlah urusan ini untuk saya, ya. Nah gitu. Kalau baik buat saya, maka tetapkanlah untuk saya. Nah, kebaikan buat apa maksudnya? Buat agama saya, dunia dan akhirat saya. Gitu. Dan seandainya urusan ini, nah itu jelek buatku, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, seandainya urusan ini syarrun li, jelek buatku. Buat apanya? Fi dini wa ma'asi wa akibati amri, aqala ajili amri wa ajilihi. Jelek buat agama, dunia dan akhirat saya. Fasrifu anni wasrifni anhu, maka palingkanlah dia dariku atau jauhkanlah dia dariku. Nah gitu, dan jauhkan aku daripada dia. Ya. Jadi, jangan sampai terbayang-bayang gitu. Sudahlah, jauhkan saja. Kalau itu adalah satu keburukan buat agama saya, buat dunia saya, buat akhirat saya. Nah gitu. Waqdur lil khaira haitsu kana, dan tetapkanlah satu kebaikan buat saya. Ya. Tetapkanlah satu kebaikan buat saya. Sumar dini bihi, dan ketetapan itu supaya engkau ridho. Ya. Kepadaku dengan ketetapan itu. Jadi begini, maknanya kita ini punya urusan, ya, punya urusan nih. Nah itu, umpamanya alim Islam habis apa? Habis mesantren di Boyolali itu punya satu keinginan, gitu. Punya satu keinginan ini. Keinginan ini istiqoroh, ya, sholat istiqoroh berapa rakaat? 2 rakaat. So, doa ini, doa. Ya Allah, seandainya keinginan saya setelah pesantren dari Boyolali ini, ingin itu adalah satu kebaikan buat saya, buat agama saya, buat dunia saya, buat akhirat saya, ya, ya tetapkanlah buat saya dan mudahkanlah cara mendapatkannya atau cara sampai kepada keinginan tersebut. Akan tetapi seandainya itu buruk, ya, buat saya, buat agama, buat dunia dan akhirat saya, ya sudah. Nah itu, palingkan keinginan itu dari saya dan palingkan saya dari keinginan itu, supaya tidak terbayang-bayang, gitu kan. Lalu bagaimana? Nah, lalu tetapkanlah satu kebaikan buat saya, ya, dan ridhoi kebaikan itu, satu perkara itu ridhoi dan berikan keberkahan. Nah, contoh begini. Ada anak minta roti, ya, ingin roti, ingin roti. Maka dia berdoa, ya Allah, seandainya roti itu baik buat saya, baik buat agama saya, baik buat dunia dan akhirat saya, mudahkanlah cara mendapatkan roti itu. Nah, mudahkanlah cara mendapatkan roti itu. Tapi seandainya buruk buat saya, nah, maka palingkanlah roti itu, jauhkan roti itu, dan jauhkan aku dari roti tersebut. Nah, dan berikan yang lainnya, itu kan maksudnya. Tapi tetap orang itu, anak itu minta keinginan, punya keinginan. Kalau memang roti itu jelek buat agama, akhirat dan dunia, maka sudah buang jauh-jauh dan berikan yang lainnya, ya, berikan yang lainnya yang engkau ridhoi dan engkau berkahi. Nah, itu gitu ya. Wasrifni ani wasrif fasrifu ani wasrifni anhu. Fasrifhu ani, palingkan dia dariku, wasrifni anhu, palingkan aku daripada dia. Ada pemuda
ya, mau menikah, dia punya calon. Dia punya calon. Sholat istikharah berapa rakaat? 2. Berdoa, ya Allah, seandainya calon saya ini baik buat agama, buat dunia, dan buat akhirat saya, maka tetapkanlah dia untuk saya dan berikan kemudahan untuk mendapatkannya. Tapi seandainya perempuan itu buruk buat dunia saya, buat agama saya, buat akhirat saya, sudah palingkan dia dariku jauh-jauh, dan palingkan aku daripadanya. Jangan sampai teringat-ingat terus, terpikiran terus, ya. Dan berikan yang lainnya, ya. Yang mana yang lainnya itu engkau ridhoi, ya. Nah gitu. Engkau ridho waktu lil khairah haitsu kana sumardini bihi. Ya, berikan yang lainnya yang engkau ridhoi. Nah, itu. Sumardini bilan berikan yang lainnya, kemudian berilah keridhoan. Nah, gitu kan. Sumardini bihi. Ini doa, ya. Doa sumardini bihi, bukan naat, bukan. Waqdur lil khairah haitsu kana sumardini bihi. Jadi bukanlah ya Allah berikan yang lainnya, yang ridho, bukan maksudnya. Ya Allah berikan yang lainnya dan berilah keridhaan pada yang lainnya itu. Qala wa yusama hajatahu. Rawi berkata wa yusama hajatahu, dan disebutkan hajatnya. Kalau ini kan hadisnya tidak disebut ini. Hadisnya kan apabila salah seorang di antara kalian bingung dalam satu urusan apa saja. Ya, umum urusan apa saja. Kalau kita punya urusan, maka sebutkan urusan itu. Ya. Kalau Rasulullah memerintahkan apabila salah seorang di antara kalian punya satu urusan, punya satu keinginan, punya satu masalah. Nah, kita punya nih keinginan, kita punya urusan, kita punya masalah, sebutkan masalah itu ketika dalam berdoa. Nah, di mana yang disebutkannya? Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, sebutkan masalahnya. Sebutkan keinginannya. Sebutkan urusannya. Yang mana kita minta petunjuk dengan masalah itu, daripada masalah itu. In kunta ta'lamu anna hadzal amra, sebutkan, ya. Khairul li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, sebutkan urusannya. Sarul li, gitu kan? Wala wa yusama hajatahu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Fathul Bari, juz ketiga halaman 364. Wa amal istikharatu bil manami. Ya, lalu bagaimana nih tanda-tanda istikharahnya itu? Gimana tanda-tandanya? Ya, apakah dengan mimpi? Tanda-tanda istikharah itu kan kita lagi meminta apa? Minta petunjuk. Lalu gimana cara memberikan petunjuknya? Apa lewat mimpi, gitu kan? Apa lewat tanda-tanda yang lainnya? Seperti umpamanya habis sholat istikharah ada burung terbang umpamanya, ya. Ada burung terbang, ada burung hantu umpamanya. Mendengar burung hantu. Apakah setelah itu kalau mimpinya mimpi apa, gitu kan? Fa'amal istikharah bil manam. Nah, kemudian dengan yang lainnya, falaisa dzalika waridan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak datang dari Nabi, tidak ternukil dari Nabi. Ya. Jadi tanda-tanda istikharah ini apakah lewat mimpi dan lain sebagainya itu tidak datang dari Nabi. Ya. Walidan, dan oleh karena itu karihahul ulama. Oleh karena itu ulama tidak respon, gitu kan, maksudnya tidak respon, tidak respect. Kariha artinya membenci. Oleh karena itu para ulama membenci hal itu. Itu dalam kitab tafsir Hasyatus Sawi juz ketiga halaman 275. Jadi tanda-tanda istikharah itu apakah dari mimpi atau tidak, ya, itu tidak
Ya, itu tidak ada keterangan dari Rasulnya, tidak ada. Lalu bagaimana? Ya, kalau ada yang mimpi ya itu mah itu aja itu kan. Nah gitu. Ada apa? Firasat-firasat saja gitu kan. Jadi tidak mutlak istiqoroh itu mimpinya. Saya istiqoroh sudah 1 bulan kok gak ngimpi-ngimpi gitu kan. Nah, udah 1 bulan kok gak ngimpi-ngimpi. Memang tanda istiqoroh itu bukan dari mimpi, bukan. Itu petunjuk ilahi saja, petunjuk dari Allah saja. Apakah kecenderungan hati, ya? Apakah kita kok jadi mudah, gitu kan? Jadi kok kita dengan urusan itu kok mudah mendapatkannya, atau ada satu kebaikan-kebaikan di dalamnya, itu kan? Nah, itu jadi jangan apa ya? Kalau iya saya istiqoroh mimpinya anu, gitu. Ada orang itu saya minta anu tolong carikan jodoh, ya udah tuh sama anu kamu istiqoroh dulu, ya istiqoroh. Habis itu 1 minggu kemudian datang, kan saya mimpinya anu kayaknya kurang baik. Mimpinya apa? Mimpinya anu. Kalau mimpi itu kan bukan keputusan istiqoroh, bukan. Dan ini juga disebutkan wa amal istiqoroh bil manam Walaysa dzalika waridan an Nabi sallallahu alaihi wasallam karihabul ulama, kan? Jadi bukan warid, bukan dari Nabi itu tanda-tanda istiqoroh melalui mimpi gitu. Paham ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita, senantiasa berikan petunjuk kita dalam segala urusan. Jadi sholat sunnah yang disyariatkan, 1 apa? Sholat taubat. Yang kedua sholat safar. Yang ketiga sholat qudum. Yang keempat sholat fathu. Ya, sholat kemenangan di sini. Ceritanya pada Fatu Makkah. Jadi ya kemungkinan bisa jadi kalau kita mengadakan satu kemudian kita mendapatkan kemenangan, kita boleh juga sholat. Kemenangan apa? Bukan kemenangan judi itu kan. Dan judinya juga haram. Kemenangan apa ya kira-kira? Perang lah gitu ya. Perang gitu. Tempur. Kemudian perlombaan ya. Perlombaan, tapi perlombaan yang baik gitu kan. Perlombaan baca kitab kuning. Kemudian menang. Sholat. Sholat apa namanya? Sholat fathu. Kalau sujud namanya sujud syukur. Nah gitu kan, sholatnya bukan sholat syukur, tapi sholat fathu, sholat kemenangan. Langsung sujud saja, nggak sholatnya nggak apa-apa, itu namanya sujud syukur. Kalau sholat 2 rakaat namanya sholat apa? Sholat fathu. Nah, kemudian yang kelima sholat apa? Sholat hajat. Yang keenam sholat istiqoroh. Jadi kalau ada sholat selain daripada sholat yang disebutkan tadi, ya, ada sholat anu. Nah, itu dimasukkan kepada sholat yang tadi. Ya. Ada sholat nisfu Sya'ban itu. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana sholat nisfu Sya'ban? Ada enggak? Ya kalau nisfu Sya'ban enggak ada sholat nisfu Sya'ban, tapi masukkan aja ke dalam sholat hajat. Nah, itu ya. Sholat hajat. Ada sholat dapul bala, ada nggak sholat dapul nolak balai? Ya tidak ada sholat dapul bala. Lalu kok ada sebagian masyarakat yang sholat 2 rakaat, masukkan saja sholat hajat. Nah, jadi bukan sholat dapul balanya, bukan, tapi sholat hajat, minta supaya disingkirkan daripada balai bencana, gitu kan? Nah, sholat itu yang disyariatkan itu yang sunnah itu sholat taubat, kemudian sholat safar, kemudian sholat qudum. Qudum itu pulang dari perjalanan, sholat fathu, ya, sholat kemenangan, sholat hajat, dan sholat istiqoroh. Nah itu sholat supaya mendapatkan jodoh. Ada nggak sholat supaya mendapatkan jodoh? Ya nggak ada. Terus sholat 2 rakaat namanya sholat hajat. Sholat punya keinginan, ya. Bisa jadi umpamanya jodohnya calonnya sudah ada, sholat istiqoroh namanya. Nah itu pokoknya sholat yang syariat itu udah sholat itu yang ada perintahnya, ada hadisnya, itu kan. Nah,
Selain daripada itu bisa nggak dimasukkan kepada sholat ini, sholat ini, sholat ini. Nah, kalau bawahnya nggak bisa, ini bukan sholat taubat. Kemudian nggak bisa, ini bukan sholat safar, ini bukan sholat kudum, ini bukan sholat termasuk sholat hajat, bukan sholat istiqoroh, berarti bid'ah namanya. Ya. Nah, kalau bid'ah ya kita jangan lakukan, jangan laksanakan. Kemudian sholat sebelum perayaan 17 Agustus, ya masukkan aja sholat fathu gitu kan, sholat kemenangan gitu. Karena sholat 17 Agustus tidak ada gitu kan. Sebelum upacara bendera umpamanya sholat dulu umpamanya, atau habis upacara bendera sholat dulu. Sholat apa itu? Sholat hajat bukan, sholat safar bukan, sholat taubat bukan, sholat istiqoroh bukan, sholat kudum. Oh, berarti sholat fathu, tidak masalah. Fathu itu artinya apa? Kemenangan, gitu kan? Nah, gitu. Seandainya ada, gitu kan. 17 Agustus itu sholat apa? Istiqoroh bukan. Mungkin sholat duha, gitu kan? Karena waktunya duha, bukan ini. Orang habis zuhur, sholatnya masa sholat duha. Nah, gitu. Ini sholat waktu aja lah gitu kan, sholat kemenangan gitu. Nah, ada contohnya Rasulullah sholat fathu berapa rokaatin beberapa rokaat, tidak dicantumkan, tidak disebutkan berapa atau berapa rokaat saja. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepahaman. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.